Berjuang di kala lemah. 1 Raja-Raja 19 ayat 4-8. Tetapi ia sendiri pergi ke padang gurun sejauh 1 hari perjalanan. Ia tiba dan duduk di bawah sebuah pohon arar. Ia memohon supaya ia mati, katanya. Cukuplah sudah, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ia lalu berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, tampaklah di dekat kepalanya ada roti bakar dan kendi berisi air. Ia makan dan minum, lalu berbaring lagi. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab perjalanan itu nanti terlalu jauh bagimu." Ia pun bangun, lalu makan dan minum. Karena makanan itu, ia kuat berjalan selama 40 hari 40 malam sampai ke Horeb, gunung Allah. Saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita akan merenungkan tema berjuang di kala lemah berdasarkan 1 Raja-Raja 19 ayat 4-8. Perikop ini menceritakan tentang Nabi Elia yang mengalami keputusasaan dan kelemahan di tengah pelayanannya. Namun kemudian menerima kekuatan baru dari Tuhan untuk melanjutkan perjalanannya. Elia baru saja mengalami kemenangan besar atas nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Tetapi setelah itu ia merasa takut dan putus asa karena ancaman Ratu Isabel yang ingin membunuhnya. Dalam keputusasaannya, Elia pergi ke padang gurun, duduk di bawah pohon arar, dan memohon agar Tuhan mengambil nyawanya karena merasa tidak lebih baik dari nenek moyangnya. Elia merasa sangat lelah, baik secara fisik maupun emosional, sehingga ia tidur di bawah pohon arar. Namun, di tengah keputusasaan tersebut, Tuhan mengutus malaikatnya untuk memberikan makanan dan minuman kepada Elia. Malaikat itu menyentuh Elia dan berkata, "Bangunlah, makanlah." Elia melihat roti bakar dan sebuah kendi berisi air di dekat kepalanya. Setelah makan dan minum, Elia kembali tidur. Tetapi malaikat Tuhan datang lagi untuk kedua kalinya, menyentuhnya dan berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab perjalananmu masih jauh." Elia bangun, makan dan minum. Kemudian dengan kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam sampai ke gunung Allah, yaitu Horeb. Kisah ini mengajarkan kita beberapa hal penting tentang berjuang di kala lemah. Mengakui kelemahan dan keputusasaan. Seperti Elia, kita juga bisa mengalami keputusasaan dan merasa lemah dalam perjalanan hidup dan pelayanan kita. Mengakui kelemahan ini adalah langkah awal yang penting, karena itu menunjukkan kerendahan hati dan ketergantungan kita kepada Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan baru. Di tengah kelemahan dan keputusasaan, Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia hadir untuk memberi kita kekuatan baru. Tuhan mengirimkan malaikat untuk memberikan makanan dan minuman kepada Elia yang melambangkan perhatian dan penyertaannya. Tuhan mengetahui kebutuhan kita dan siap memberikan apa yang kita perlukan untuk melanjutkan perjalanan. Panggilan untuk melanjutkan perjalanan. Setelah menerima kekuatan baru dari Tuhan, Elia diminta untuk melanjutkan perjalanannya. Ini mengajarkan kita bahwa meskipun kita merasa lemah dan putus asa, Tuhan memanggil kita untuk terus berjuang dan melanjutkan panggilan kita. Dengan kekuatan dari Tuhan,
kita dapat menghadapi perjalanan yang panjang dan menantang. Dalam kehidupan kita mungkin mengalami saat-saat kelemahan dan keputusasaan. Namun, melalui kisah Elia, kita diingatkan bahwa Tuhan selalu hadir untuk memberikan kekuatan baru. Dia memanggil kita untuk bangkit, makan, dan melanjutkan perjalanan. Karena perjalanan kita masih panjang dan panggilan kita masih banyak yang harus kita lakukan. Marilah kita belajar untuk mengandalkan kekuatan Tuhan di kala lemah dan terus berjuang dalam iman dan pengharapan. Diskusikan. 1. Bagaimana Anda biasanya merespon ketika merasa sangat lemah atau putus asa? Apakah Anda cenderung menarik diri, mencari bantuan, atau bagaimana? Bagaimana kisah Elia menginspirasi Anda untuk menghadapi kelemahan dengan cara yang baru? Pertanyaan ini mengajak peserta untuk merenungkan respons mereka terhadap kelemahan dan bagaimana mereka dapat belajar dari pengalaman Elia. 2. Apakah Anda pernah mengalami momen di mana Anda merasa sangat lelah dan Tuhan memberi Anda kekuatan baru untuk melanjutkan? Bagikan pengalaman tersebut dan bagaimana hal itu memperkuat iman Anda. Pertanyaan ini mendorong peserta untuk berbagi kesaksian tentang bagaimana Tuhan memberi mereka kekuatan di saat-saat kelemahan. 3. Dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana Anda dapat mengingat dan mengandalkan kekuatan Tuhan ketika Anda merasa lemah atau putus asa? Apa langkah konkret yang bisa Anda ambil untuk tetap berjuang di kala lemah dengan iman dan pengharapan? Pertanyaan ini fokus pada tindakan praktis yang bisa diambil oleh peserta untuk mengandalkan kekuatan Tuhan dalam situasi kelemahan dan keputusasaan.